Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Konitatillah, NPM 247420111776. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pay later pada platform e-commerce di Indonesia. Pendahuluan. Pesatnya digitalisasi telah mempopulerkan fitur pay later sebagai solusi instan beli sekarang, bayar nanti di tengah masyarakat. Namun dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, praktik ini memicu debat karena menerapkan bunga dan denda akumulatif yang berpotensi menjadi riba nasiah, serta mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan akad yang digunakan. Mengingat Indonesia berpopulasi Muslim terbesar, penyelenggaraan inovasi ini dengan fatwa DSN, MUI, dan KHES sangat mendesak. Oleh karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada mekanisme dan legalitasnya, problematika hukum syariah, serta formulasi akad yang ideal. Terdapat 3 hal yang ingin saya bahas dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, mekanisme operasional dan legalitas pay later di Indonesia. Yang kedua, problematika denda, bunga, dan multi-akad pay later dalam hukum ekonomi syariah. Yang ketiga, formulasi akad pay later yang ideal berdasarkan fatwa DSN MUI. Mekanisme operasional dan legalitas pay later di Indonesia. Pay later adalah talangan dana elektronik instan untuk tanda bayar atau cicilan yang melibatkan hubungan hukum tripartit, yaitu debitur, kreditur, penjual, dengan e-commerce sebagai perantara. Hubungan hukum 3 pihak ini bekerja secara berurutan melalui beberapa fase operasional, yaitu 1. Fase prakontra dan penilaian resiko. 2. Fase transaksi belanja dan titik temu 2 perikatan. 3. Fase pemenuhan prestasi atau talangan dana. 4. Fase subrogasi, hak tagihan dan lahirnya hutang baru. Alur mekanisme operasionalnya. 1. Pengguna mengajukan permohonan aktivitas fitur pembiayaan pada platform digital. 2. Sistem melakukan verifikasi data penilaian resiko finansial digital. 3. Kontrak elektronik ditandatangani secara digital dan limit kredit diterbitkan. 4. Debitur melakukan transaksi pembelian dan memilih metode pembayaran pay later. 5. Lembaga pembiayaan melakukan pelunasan dana secara langsung kepada penjual. 6. Hubungan hukum jual beli barang selesai dan hapus karena hak penjual terpenuhi. 7. Lahir utang piutang baru antara debitur dan lembaga pembiayaan. 8. Debitur melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran, yakni pelunasan atau cicilan. Berikut juga landasan hukum positif yang membentengi praktik pay later di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK 05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi. Problematika denda, bunga, multi-akad pay later dalam hukum ekonomi syariah. Yang pertama, denda keterlambatan jadi profit.
Sanksi uang yang berlipat ganda karena menunda bayar adalah riba. Secara syariah, denda hanya boleh dijadikan dana sosial, namun fakta di lapangan justru masuk ke kantong keuntungan perusahaan. Yang kedua, kamuflase bunga via biaya layanan. Klaim bunga 0% tetapi mematok biaya administrasi yang tinggi berdasarkan persentase pinjaman. Dalam akad utang atau qard, mengambil untung dari pinjaman adalah riba. Biaya biaya yang boleh hanya sebatas biaya operasional real. Yang ketiga, kerancuan multi-akad. Menggabungkan banyak akad yakni murabahah, qard, dan wakalah secara paksa demi legalitas. Hal ini dilarang karena memicu ketidakjelasan hukum atau gharar dan menyampur adukkan akad sosial dengan akad komersial untuk mencari untung. Formulasi akad paylater ideal berdasarkan fatwa DSN MUI. Yang pertama, pemisahan multi-akad. Platform menggunakan akad kafalah atau hawalan bil ujroh untuk mengambil upah jasa penjaminan, dan akad qard untuk pinjaman dana talangan tanpa ambil untung. Semua hubungan hukum ini wajib dituangkan dalam dokumen terpisah agar tidak rancu. Yang kedua, biaya layanan berbasis biaya real. Biaya administrasi wajib bersifat tetap, bukan persentase dari harga belanjaan. Nominalnya hanya boleh dihitung dari biaya operasional nyata seperti verifikasi data, pemeliharaan sistem, dan payment gateway. Yang ketiga, denda keterlambatan untuk dana sosial. Sanksi uang bagi nasabah yang lalai tidak boleh masuk ke kas perusahaan sebagai profit. Sebuah dana denda wajib dialokasikan ke rekening khusus dan disalurkan ke lembaga sosial resmi seperti Basnas. Kesimpulannya, secara hukum positif, paylater sah sebagai hubungan tripartit pengalihan hak tagih menjadi hutang baru konsumen. Namun, praktik konvensionalnya tidak memenuhi standar syariah karena mengandung riba nasiah, kamuflase bunga, serta kerancuan multi-akad. Oleh karena itu, rekonstruksi ideal sesuai fatwa DSN MUI wajib memisahkan dokumen akad komersial dari akad sosial, menetapkan biaya administrasi tetap berbasis biaya operasional nyata sistem sebagai upah jasa, serta mengelola denda keterlambatan murni sebagai dana kebajikan yang disalurkan ke lembaga sosial atau lembaga wakaf demi keadilan transaksi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.